ikhwani rahimakumullah. Tahu nih, korang belum menit nih kaki. Bib Hamzah, tahu nih. Separuh gitu, separuh. Ikhwani, keberkahan itu mudah didapat. Barokah itu mudah didapat. Akan tetapi hilangnya pun itu juga mudah. Kalau dapatkannya itu mungkin kita dapatnya itu bisa 1, 2, 3 hal mungkin keberkahan tersebut. Biasanya kan kalau kita failit atau kita gagal itu kan harapannya kan minnya kan min 1 bukan min 3. Tapi kalau keberkahan itu langsung hilangnya hilang semua. Hilangnya hilang semua. Contoh yang mudah saja. Kita pernah dengar bahwa majelis seperti ini jangankan yang duduk, jangankan yang hadir dan duduk, yang jual kacang di depan saja, yang tidak niat hadir niat jualan dapat berkahnya. Betul, dapat ya? Dapat. Itu berarti gampang. Mudah dapat keberkahannya. Tapi hilangnya pun cepat juga. Contoh, yang jual kacang terus ngocak, maji boleh saya ngesek. Ketika ada omongan ini, bukan cuman keberkahan yang hari ini yang dia akan terlewatkan, tetapi keberkahan dari semua guru-gurunya nihil. Semua keberkahan dari guru-guru antum semuanya nggak akan dapat. Kita belajar di kelas. Di kelas ternyata ada 12 materi. 11 materi gurunya cocok semuanya. 1 materi ini, beb, sudah kejam, nilainya kejam, ngajar tak mana, ya kan? Mau kena ini sudah. Caleh, 1 guru keberkahan ini akan hilang semua 12, bukan cuma 1. Akan tetapi sebaliknya ini, yang pokok sami'na wa ata'na, dengarkan baik-baik, khidmah, khusyuk, enggak paham sama pelajarannya, enggak paham, tapi dia dapat berkahnya 12. Salah satu contohnya khadim dulu yang berkhidmah sama guru-guru kita zaman dahulu, mungkin Haji Abdul Rosid, mungkin banyak cerita beliau. Kalau yang sepuh-sepuh ini banyak cerita. Kalau kita yang muda-muda ini jarang cerita pengabdi yang setia itu sudah minim ceritanya. Tapi kalau yang sepuh-sepuh itu dia banyak ceritanya. Ya, salah satu khadim ini, kalau yang di Ustadz Hasan ini, setiap mau bawa kitab, mau belajar dipanggil, suruh nyembelih kambing, ya nyembelih, tidak bingung. Tapi apa dia dapatnya? Semua keberkahan dia dapatkan, nggak bingung. Tapi yang bermacar yang belajar ngajar, soro ria, waktunya belajar suruh begini, komen terus, ya akhirnya nggak didapatkan semuanya. Ikhwani, yang terakhir sudah keluar berkatanya, ya, tanda sudah ngunjang sendiri, ya, kurang ngunjang sendiri, ya kan. Dalam sholawatan seperti ini ada orang yang datang khusyuk benar. Tiba-tiba sampai rumahnya ada ustadz ngomong, ngapain datang sholawatan? Ya Pak, ya sepuh ke sholawatan. Ngapain juga mahal qiyam berdiri? Dibilang, ngapain? Rasulullah bilang kepada sahabatnya, tenang. Kabel mahal enggak apa-apa. Ya, katanya ngapain berdiri juga? Rasulullah bilang para sahabatnya, kalau aku datang enggak usah berdiri. Si orang ini bingung, kena
Karena ustadz-ustadz seperti ini langsung bingung. Kalau sudah dapat kabar bid'ah ini maulid, bid'ah manceng ini, bid'ah semuanya, orang jadi bingung. Akhirnya bilang apa? Mulai besok saya mau hadir sholawatan tapi nggak mau berdiri. Pada waktunya hadir seperti ini, waktunya berdiri dia duduk. Hari-hari berikutnya Rasulullah datang sallallahu alaihi wasallam. Semua pada berdiri bergembira. Orang ini ngelihat Rasulullah datang, cegekan kepingin berdiri sampai arangka. Berusaha berdiri nggak bisa berdiri. Dan berujung kepada sakit 2 tahun tak bisa mancing. Iya. Saya tak mancing, saya keurusan bapak bisa ke Beb Abdullah Bali. Iya. Monsok ke saya tak mancing, saya rasa ngadengnya kan begitu. Iya. Ya, akhirnya apa? Singkat cerita, dia akhirnya nazar kalau misal saya diberi kesembuhan, saya akan berdiri dari awal majelis maulid sampai ke doanya. Dan alhamdulillah barokahnya niat cinta sama Rasulullah diberi kesembuhan dari ya Rabbi sholli sampai kajian sampai doa manceng berdiri terus, bukan manceng bek korokoan, ibadah saya manceng bek korokoan ya ibadah. Ini manceng ini sama khidmah, nggak berani ngapa-ngapain. Gara-gara apa? Sudah ngerasain sendiri kasusnya bahwasanya ketika kita meremehkan, ketika kita tidak memuliakan barang yang kecil akan berakibat fatal, apalagi tidak memuliakan sesuatu yang agung, maka ya lebih parah lagi gelundungnya. Itu saja dari kami, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, menggembirakan Ustadz Matrawi sekeluarga, Mas Ustadz Zakiuddin juga, ini namanya Ustadz Zakiuddin ini putranya, mudah-mudahan sampai hajat, dapat keturunan yang soleh dan solehah, senang di dunia wal akhirah. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.